Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Rangga dari kelompok 3 yang beranggotakan Surya Rangga Nayutama NIM 1903 101060, Kofifa Yopitaloka NIM 1903 101049, dan Farah Pradisha Rinal M NIM 1903 101066 akan menyampaikan materi tentang metode harga pokok pesanan. Baik, yang pertama akan saya sampaikan yaitu karakteristik penggunaan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan adalah suatu sistem akuntansi biaya perpetual yang menghimpun biaya menurut pekerjaan-pekerjaan tertentu. Jadi ada beberapa karakteristik ya metode harga pokok pesanan, yaitu yang pertama yaitu tiap pekerjaan harus dapat diidentifikasi menurut sifat fisiknya dan masing-masing biayanya. Selanjutnya, dengan kata lain, bahwa setiap pekerjaan harus dapat dibedakan secara fisik sehingga pembebanan biaya dapat dibedakan dan dicatat dengan tepat untuk pekerjaan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu permintaan atau pemakaian bahan. Di sini pemakaian bahan baku dan biaya-biaya tenaga kerja langsung diidentifikasikan menurut nomor dan masing-masing pekerjaan atau job number. Nah, untuk overhead pabrik yang merupakan biaya produksi tidak langsung biasanya dibebankan kepada masing-masing pekerjaan berdasarkan suatu tarif yang ditentukan. Selanjutnya yaitu setiap pekerjaan mempunyai daftar biaya atau job order cost sheet atau kartu harga pokok yang menghimpun dan mengiktisarkan biaya-biaya yang dibebankan kepada masing-masing yang bersangkutan. Laba atau rugi serta biaya atau harga pokok persatuan pokok ditentukan masing-masing pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Yopitaloka, NIM 1903 101049. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kartu harga pokok. Untuk menentukan biaya atau harga pokok dari masing-masing pekerja dalam metode harga pokok pesanan digunakan kartu harga pokok atau job order cost sheet. Kartu harga pokok ini adalah buku tambahan dari akun barang dalam proses. Dalam mencatat arus biaya produksi, biasanya kita menggunakan akun-akun buku besar dan buku tambahan berikut ini. Misalnya kalau di akun buku besar itu ada akun persediaan bahan, gaji dan upah, biaya overhead pabrik, barang dalam proses. Nah, itu di akun buku besar. Kalau di buku tambahan yaitu ada kartu persediaan bahan, daftar gaji dan upah, kartu biaya overhead pabrik, kartu harga pokok, metode harga pokok pesanan, laporan biaya produksi atau metode harga pokok proses. Selanjutnya yaitu akuntansi metode harga pokok pesanan. Dalam perusahaan manufaktur, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seluruh biaya produksi dicatat dalam suatu akun pengendalian, controlling account, barang dalam proses. Transaksi-transaksi yang dicatat sebagai biaya produksi dalam akun barang dalam proses ini biasanya berasal dari pemakaian bahan langsung, pendistribusian dan pengalokasian biaya tenaga kerja ke pekerjaan yang bersangkutan, dan pembebanan biaya overhead pabrik dengan menggunakan tarif tertentu. Rincian biaya produksi atau harga pokok untuk masing-masing pekerjaan dapat ditunjukkan pada kartu harga pokok. Selanjutnya ada akuntansi biaya bahan. Prosedur akuntansi biaya yang berkaitan dengan akun bahan juga tenaga kerja dan overhead pabrik. Tidak berbeda dengan apa yang telah diuraikan dalam bab 2. Pada dasarnya ada dua jenis transaksi utama yang mempengaruhi persediaan bahan, yaitu yang pertama ada pembelian dan penerimaan bahan, dan yang kedua ada pengeluaran dan penarikan bahan. Selanjutnya ada akuntansi biaya tenaga kerja. Pencatatan dan pembebanan biaya tenaga kerja untuk menentukan harga pokok dan pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan. Pada dasarnya dilakukan dalam dua tahap pencatatan atau penjumlahan. Mencatat total gaji dan upah untuk tenaga kerja langsung,
dan tenaga kerja tidak langsung. Mengalokasikan biaya tenaga kerja yaitu biaya tenaga kerja langsung dibebankan ke akun barang dalam proses, dan tenaga kerja tidak langsung itu dibebankan ke akuntansi biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu ada akuntansi biaya overhead pabrik. Dalam metode harga pokok pesanan, pembebanan biaya overhead pabrik pada pekerja atau produk tidak menggunakan biaya yang sesungguhnya. Terjadi seperti halnya biaya bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Tetapi, dengan menggunakan suatu tarif biaya overhead yang ditentukan di muka, tarif ini diperoleh dengan membagi taksiran total biaya overhead pabrik dengan basis alokasi tertentu, yaitu kapasitas atau volume produksi dalam bentuk jumlah dan tenaga kerja langsung, jumlah jam mesin, biaya tenaga kerja langsung, atau dalam satuan kain yang mempunyai hubungan dengan biaya overhead pabrik. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Paradisa, NIM 1903111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang barang rusak, barang cacat, barang sisa, dan barang sampah dalam metode harga pokok pesanan. Dalam proses produksi, perusahaan manufaktur berusaha agar tidak terjadi barang rusak, cacat, maupun barang sisa. Maka untuk meminimumkan kerugian yang terjadi, diperlukan keterlibatan semua tingkat manajemen dan pegawai. Setiap departemen atau bagian harus bekerja sama mewujudkan pengendalian mutu atau quality control yang baik. Yang pertama, akuntansi untuk barang rusak. Istilah barang rusak tidak sama dengan barang cacat. Yang dimaksud barang rusak adalah barang-barang yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak memerlukan proses lebih lanjut untuk memperbaiki barang-barang tersebut. Biasanya barang-barang seperti ini tidak dapat dijual seharga nilainya atau barang dibuang karena tidak ada nilainya sama sekali. Yang kedua, akuntansi barang cacat. Barang cacat adalah barang yang tidak memenuhi standar produksinya karena kesalahan dalam bahan, tenaga kerja, atau mesin dan harus diproses lebih lanjut agar memenuhi standar mutu yang ditentukan. Perbedaan barang cacat dan barang rusak. Kalau barang cacat harus diolah kembali untuk memerlukan pekerjaan tambahan agar menjadi barang yang dapat dijual, sedangkan barang rusak tidak perlu pekerjaan tambahan. Yang ketiga, barang sisa atau barang sampah. Barang sisa berbeda dengan barang sampah. Perbedaan ini terjadi pada nilainya. Barang sisa masih mempunyai nilai dan langsung dapat dijual atau dimasukkan ke dalam proses produksi untuk tujuan yang berbeda. Sedangkan barang sampah tidak mempunyai manfaat lagi dan memiliki nilai jual. Pada saat terjadinya barang sisa, tidak ada pencatatan dalam jurnal. Pencatatan hanya dilakukan pada saat penjualan. Selanjutnya, buku pabrik. Yang dimaksud buku pabrik di sini adalah penyelenggaraan pencatatan akuntansi yang terpisah setiap pabrik. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, maka bisa saja pencatatan akuntansi dilakukan secara web-based berdasarkan jaringan, sehingga buku pabrik tidak memerlukan lagi. Melalui buku pabrik, masing-masing pabrik menyelenggarakan buku pabrik secara terpisah, dan pada akhir periode, laporan dihasilkan oleh pabrik akan digabungkan dengan laporan kantor pusat dalam rangka menghasilkan laporan keuangan. Secara keseluruhan, dengan adanya buku pabrik, maka pencatatan dan pelaporan biaya dapat dilaksanakan dengan segera, sehingga laporan keuangan perusahaan akan dapat dihasilkan secara tepat waktu. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.